Halo Bapak Ibu Guru sekalian, apa kabar? Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih, khususnya buat para guru ASN dan PPPK. Ada skema baru penyaluran tunjangan profesi, dan ini bisa dibilang bakal mengubah cara Bapak Ibu menerima haknya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih perubahannya? Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Jadi tunjangan profesi Bapak Ibu sekarang akan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan, nggak lewat pemerintah daerah lagi. Nah, pasti langsung kepikiran kan? Terus, apa artinya ini buat saya? Apa bedanya? Tenang, di sini kita akan kupas tuntas semua dampaknya. Biar pembahasannya enak dan terstruktur, ini dia agenda kita. Pertama, kita lihat apa yang baru dari cara penyalurannya. Terus, yang bikin penasaran, jumlah dan jadwalnya berubah nggak ya? Setelah itu, bagian paling penting, yaitu langkah-langkah yang wajib Bapak Ibu Guru lakukan. Kita juga akan ngintip sedikit alur di belakang layarnya. Dan terakhir, kita rangkum poin-poin kuncinya. Siap ya? Baik, kita mulai dari poin pertama, penyaluran tunjangan. Apa sih yang sebenarnya baru dari sistem ini? Nah, intinya itu ada di perubahan skema pembayarannya. Nah, ini dia nih, perubahan paling fundamentalnya. Coba kita lihat perbandingannya. Kalau dulu, di skema lama, dana tunjangan itu kan mampir dulu ya di pemerintah daerah. Prosesnya kadang bisa butuh waktu. Nah sekarang, dengan skema baru, uangnya itu langsung ditransfer dari kas negara oleh Kementerian Keuangan, langsung ke rekening Bapak Ibu. Jadi alurnya dipangkas, harapannya jadi lebih cepat dan lebih pasti. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan sekedar wacana atau coba-coba loh. Semua perubahan ini sudah resmi, sudah ada payung hukumnya yang kuat, yaitu di Permendikdasmes nomor 4 tahun 2025. Jadi ini adalah kebijakan yang sudah pasti akan dijalankan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu jawabannya. Soal jumlah dan jadwal, apakah ada perubahan? Nah, ini kabar baiknya. Sama sekali tidak ada yang berubah. Semuanya tetap sama seperti sebelumnya. Yuk kita lihat detailnya. Soal besaran, Bapak Ibu bisa lihat sendiri tidak ada perubahan sama sekali. Tunjangan profesi guru atau TPG dan tunjangan khusus guru atau TKG, besarannya tetap 1 kali gaji pokok. Begitu juga untuk tambahan penghasilan atau tamsil, nilainya tetap di angka Rp250.000 per bulan. Jadi bisa dipastikan, nggak ada yang berkurang sepeser pun. Begitu juga dengan jadwal pencairannya, polanya masih sama persis seperti yang sudah berjalan. Pembayaran tetap dilakukan per triwulan, dimulai di bulan Maret untuk triwulan pertama, lalu Juni, September, dan terakhir di bulan November untuk triwulan keempat. Jadi, Bapak Ibu bisa tetap merencanakan keuangannya seperti biasa, tanpa perlu khawatir ada perubahan jadwal. Oke, setelah kita tahu kalau jumlah dan jadwalnya aman, sekarang kita fokus ke bagian yang paling penting, yaitu peran Bapak atau Ibu Guru sendiri. Apa sih yang perlu dilakukan supaya proses pencairan tunjangan ini lancar jaya? Nah, ini bagian yang krusial banget, jadi mohon disimak baik-baik ya. Sebenarnya cuma ada 2 langkah wajib, tapi dua-duanya ini sangat menentukan. Pertama, pastikan Bapak Ibu selalu memperbarui data di Dapodik. Cek lagi semuanya mulai dari NUPTK, tanggal lahir, beban kerja, sampai status kepegawaian, pastikan sudah benar. Kedua, pastikan juga data di BKN itu sinkron, terutama data gaji pokok dan kepegawaian. Ini bisa dikoordinasikan lewat badan kepegawaian daerah masing-masing. Ingat ya, data yang akurat itu adalah kunci utama supaya tunjangan bisa cair tanpa hambatan. Nah, mungkin ada yang penasaran, setelah kita update data, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik layar? Bagaimana data kita itu diproses? Yuk, kita coba telusuri sedikit perjalanan data Bapak Ibu, dari mulai di-input sampai akhirnya dananya masuk ke rekening. Jadi, ini dia alurnya. Semua dimulai dari Bapak Ibu dan pihak sekolah yang menginput dan memperbarui data. Data itu kemudian akan diverifikasi, dicek satu-satu oleh Dinas Pendidikan dan Ditjen GTK. Kalau sudah lolos, Puslapdik akan memvalidasi dan menerbitkan semacam tiket emas, yaitu SKTP atau SKTK. Nah, dari sana, data masuk ke sistem SIMBAR untuk dapat rekomendasi bayar. Dan tahap terakhir, Kementerian Keuangan akan melakukan pembayaran langsung ke rekening Bapak Ibu. Cukup transparan ya alurnya? Tadi kita sempat sebut SKTP atau SKTK. Apa sih sebenarnya itu? Gampangnya begini, SKTP atau SKTK itu adalah singkatan dari Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau Khusus. Anggap saja ini adalah lampu hijau resmi, sebuah dokumen yang menyatakan bahwa Bapak Ibu sah sebagai penerima tunjangan untuk semester yang bersangkutan. Jadi, terbitnya surat inilah momen yang paling ditunggu-tunggu. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir nih. Supaya semua informasi penting tadi nggak ada yang terlewat dan gampang diingat, yuk kita rangkum sekali lagi poin-poin kuncinya. Anggap saja ini semacam checklist terakhir buat kita semua. Jadi, ini dia 5 hal yang wajib kita ingat. Pertama, penyaluran sekarang langsung dari Kemenkeu, bukan lagi lewat Pemda.
Kedua, jumlah tunjangannya tetap sama, tidak ada potongan. Ketiga, jadwalnya juga masih sama per triwulan. Keempat, tugas paling penting dari kita adalah memastikan data di Dapodik dan BKN itu valid dan terupdate. Dan kelima, yang jadi kunci dari semuanya, akurasi data. Kalau data benar, insya Allah tunjangan lancar. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan sederhana, tapi sangat krusial untuk Bapak atau Ibu renungkan. Apakah data Anda saat ini sudah 100% valid? Coba deh luangkan waktu sebentar untuk cek lagi. Karena pada akhirnya, dengan data yang akurat, Bapak Ibu sendirilah yang memegang kendali untuk memastikan tunjangan cair tepat pada waktunya. Terima kasih banyak sudah menyimak, semoga penjelasan ini bermanfaat ya.